Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Azikra dari program studi Teknik Geologi. Kali ini saya akan memberitahukan atau mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Praktikum Hidrogeologi yang berjudul Pemodelan Air Tanah. Sebelum kita masuk kepada hasil dan pembahasan dalam praktikum tersebut, saya akan menjelaskan secara teoritis terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk pendahuluan, kita ketahui bahwasannya air ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan di muka bumi ini. Nah, maka dari itu, dengan meningkatnya kebutuhan akan air, para ilmuwan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelangsungan perubahan air di atmosfer, laut, ataupun daratan. Nah, lalu untuk air tanah sendiri, semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lajur zona jenuh air atau yang dinamakan zona of saturation, air tanah terbentuk atau berasal dari air hujan dan air permukaan yang meresap, yang biasa disebut infill rate. Mula-mula ke zona tak jenuh, kemudian makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadilah air tanah. Hal tersebut yang membentuk air tanah. Nah, lalu untuk pengalirannya sendiri, air tanah ini dapat terbentuk atau mengalir, terutama secara horizontal ya, dari titik daerah hikuh atau recharge. Seketika itu juga, pada saat hujan turun hingga membutuhkan waktu harian, mingguan, bulanan, hingga ribuan tahun di dalam aquifer sebelum muncul kembali secara alami. Lalu, tergantung dari kedudukan zona jenuh air, bahkan topografi, kondisi iklim, dan sifat-sifat hidrolika akuifernya. Nah, lalu untuk sensor air tanah, nah sensor sumur yang bisa mengetahui litologi pada kedalaman sumur, teknologi yang umum digunakan adalah logging well drilling atau wireline logging. Nah, dalam praktikum kali ini kita mencari sumur, minimal 5 sumur ya, dengan tidak ada maksimalnya. Nah, untuk mengetahui litologi di bawah permukaan sumur tersebut, itu dapat menggunakan logging while drilling dengan cara beberapa contoh sensornya ya, yaitu gamma ray sensor, density sensor, maupun resistivity sensor. Nah, hal tersebut itu memiliki kegunaannya masing-masing. Contohnya untuk gamma ray ini mendeteksi radiasi, density sensor mengukur densitas, resistivity sensor yaitu mengukur resistivitas batuannya. Jadi kita tahu litologi-litologi di daerah sumur yang kalian ambil ini apa sih litologinya. Nah, lalu masuk kepada alat dan bahan pada praktikum kami menggunakan alat yang sangat simpel ya, berupa batu kerikil sebagai pemberatnya, botol bekas sebagai wadah untuk pemberatnya, yaitu batu kerikil tadi ya. Nah, lalu untuk tali rapia itu untuk melambai atau memanjangkan ke kedalaman tentu dalam suatu sumur. Lalu untuk meterannya kita menggunakan meteran biasa, oke. Untuk diukur bagaimana sih kedalamannya menggunakan tali rapia tadi yang sebelumnya digunakan itu kita tandai lalu kita ukur menggunakan meteran. Nah, lalu dalam hasil dan pembahasan kami memiliki 5 sumur utama. Nah, kenapa sumur satu bisa dilihat di peta sini kan sumur satu, 2, 3, 4, 5 ini sangat berjauhan karena rata-rata di daerah sumur satu tersebut eh, rata-rata warga sana menggunakan PDAM. Nah, untuk di bagian daerah sumur 2, 3, 4, 5 ini masih menggunakan sumur sumur gali. Nah, maka dari itu untuk pengambilan ini berbeda jalan aja. Ini koordinatnya sudah saya cantumkan di sini ya koordinatnya. Mungkin teman-teman yang ingin mencoba juga bisa silahkan di plotting. Lalu untuk daerahnya ini di daerah Palaran semua ya. Jalannya aja yang berbeda. Untuk sumur satu di Jalan Terasa, untuk sumur 2, 3, 4, 5 di satu jalan yang sama. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sumur 2. Nah, ini sumur 2 ya. Nah, sumur 2 ini berada di daerah sini. Untuk jarak antara sumur satu dan sumur 2 ini berkisar kira-kira 2 kilometer ya. Lalu untuk sumur 2 sampai sumur 3 ini berjarak kisar seratusan hingga 200 ya. 200 meter di daerah sumur 2, 3, 4 dan 5 ini. Oke, ini sumur 3 itu berada di Jalan Perkesit, sumur 4 sama juga, sumur 5 juga sama.
Nah, lalu kita ketahui bahwasannya sumur satu ini tempat kita berpijak tadi itu memiliki elevasi 0 meter dengan kedalaman sumur yaitu 1,77 meter. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk jaraknya itu 2,37 kilometer. Lalu sumur 2 itu memiliki elevasi 18 meter dengan kedalaman sumur 2,65 meter. Untuk sumur 3 itu memiliki elevasi 21 meter dengan kedalaman sumur 1,85. Untuk jarak ke sumur keempat yaitu 225 meter. Nah, lalu sumur keempat itu elevasinya 13 meter dengan kedalaman 2,4. Jarak sumur 4 ke sumur 5 itu berjarak kisar 125 meter. Nah, lalu untuk di sumur 5 ini memiliki elevasi 9 meter dengan kedalaman sumur hingga 2,65 meter. Oke, baik. Lanjut aja. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk skala yang kami gunakan, H banding V-nya ini horizontalnya itu 1 banding 12.500, yang dimana kita masukkan 1 cm sama dengan 12.500 cm di dunia nyata. Ini kita masukkan di milimeter blok. Nah, lalu untuk vertikalnya 1 banding 200. 1 banding 200 yang dimana mewakili 1 cm di milimeter blok sama dengan 200 cm di dunia nyata. Nah, ini merupakan sumur satu, ini sumur 2, sumur 3, sumur 4, dan juga sumur 5. Nah, untuk yang batas di sini itu merupakan batas antara kedalaman sumurnya. Nah, ini kenapa malah turun ke bawah, malah minus. Itu karena elevasi awal yang kita berdiri di daerah sumur satu ini merupakan elevasinya 0. Nah, lalu untuk kedalaman sumur itu 1,77 meter. Maka dari itu kita membatasi di daerah bawah ini. Nah, lalu untuk sumur kedua, 3, 4, 5 itu di elevasi yang cukup tinggi. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.